Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 4, yang berjudul Teknik Preset Operasi Menggunakan Teori Permainan, yang disusun oleh 1. Barkah Pusparini, kedua Maela Sari, ketiga Nuria Permatasari, keempat Rini Yulianti Putri, dan kelima Muhammad Asep Saputra. Teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Jenis situasi permainan. Situasi permainan yang kompetitif dapat dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Berdasarkan pada jumlah pengambil keputusan yang disebut pemain. Kedua, berdasarkan pada hasil yang diukur dalam keuntungan dan kerugian pemain. Contoh situasi permainan dua orang, jumlah nihil. Yang pertama, sedang merundingkan perjanjian baru dengan manajemen. Kedua, dua prajurit yang ikut serta dalam perang. Ketiga, dua politikus yang sedang berselisih atas rancangan undang-undang legislatif. Yang satu berusaha agar RUU dapat diterima dan yang lain berusaha menggagalkannya. Strategi permainan. Ada dua jenis strategi yang digunakan. Yang pertama, strategi murni. Strategi murni adalah, dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal, saddle point yang sama. Strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal. Contoh kasus strategi murni. Dua perusahaan konstruksi bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, Putra Karya mengandalkan 3 strategi dan Permata Karya menggunakan 4 strategi. Di sini kita mendapat data bahwa perusahaan Putra Karya mengandalkan 3 strategi, yaitu strategi harga murah atau S1, strategi harga mahal atau S2, strategi harga mahal atau S3. Sedangkan perusahaan Permata Karya, mereka mengandalkan 4 strategi, yaitu strategi harga murah atau S1, strategi harga sedang atau S2, strategi harga mahal dengan S3, strategi harga mahal atau S4. Jadi kita mendapatkan data dari kedua perusahaan tersebut. Langkah pertama yaitu untuk pemain baris perusahaan Putra Karya, kita cari nilai terkecil untuk mendapatkan hasil maksiminnya. Dari baris pertama, nilai terkecilnya adalah 1, jadi nilai maksiminnya adalah 1. Baris kedua, nilai terkecilnya adalah 4, maka nilai maksiminnya adalah 4. Baris ketiga, nilai terkecilnya adalah 6, maka nilai maksiminnya adalah 6. Langkah kedua, untuk pemain kolom perusahaan Permata Karya, pilih nilai paling besar. Kolom pertama dari perusahaan Permata Karya, nilai terbesarnya adalah 9. Maka nilai minimaxnya adalah 9. Sedangkan pada kolom kedua, nilai terbesarnya adalah 10, maka nilai minimaxnya adalah 10. Pada kolom ketiga, nilai terbesarnya adalah 13, maka nilai minimaxnya adalah 13. Pada kolom keempat, nilai terbesarnya adalah 6, maka nilai minimaxnya adalah 6. Sedangkan nilai maksiminnya adalah, pada baris pertama, nilai terkecilnya adalah 1, maka nilai maksiminnya adalah 1. Pada baris kedua, nilai terkecilnya adalah 4, maka nilai maksiminnya adalah 4. Pada baris ketiga, nilai terkecilnya adalah 6, maka nilai maksiminnya adalah 6. Contoh strategi campuran. Setelah bertahun-tahun menggeluti bisnis konstruksi beton, perusahaan Putra Karya berinovasi menambah produk mereka yang tadinya hanya berkualitas rendah dan tinggi, sekarang mengeluarkan beton dengan produk berkualitas sedang karena permintaan dari konsumennya, sehingga hasil yang diperoleh sebagai berikut. Perusahaan Putra Karya mengandalkan 3 strategi, yaitu strategi harga murah atau S1, strategi harga mahal atau S2, strategi harga mahal atau S3. Perusahaan Permata Karya dengan strategi harga murah atau S1, strategi harga sedang atau S2, strategi harga mahal atau S3. Di sini kita juga mendapatkan data dari kedua perusahaan tersebut. Langkah pertama, kita cari maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni. Kita cari nilai maksiminnya. Pada baris pertama nilai terkecilnya adalah 4, maka nilai maksiminnya adalah 4. Pada baris kedua nilai terkecilnya adalah 2, maka nilai maksiminnya adalah 2. Sedangkan pada baris ketiga nilai
nilai terkecil adalah min 4, maka nilai maksimalnya adalah min 4. Sedangkan nilai minimaksnya ada pada kolom pertama, nilai terkecil adalah nilai terbesarnya adalah 12, maka nilai minimaksnya adalah 12. Pada kolom kedua, nilai terbesar adalah 10, maka nilai minimaksnya adalah 10. Pada kolom ketiga, nilai terbesarnya adalah 17, maka nilai minimaksnya adalah 17. Langkah kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Yang kedua, bagi perusahaan putra karya S3 adalah strategi terburuk, karena dapat menimbulkan kerugian ada nilai minus. Bagi perusahaan permata karya, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian besar. Jadi di sini pada kedua perusahaan tersebut, strategi S3 mereka kita hilangkan, karena masing-masing perusahaan itu menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa perusahaan putra karya menghilangkan strategi S3-nya dan perusahaan permata karya menghilangkan strategi S3-nya juga karena menimbulkan kerugian terbesar. Di langkah ketiganya, diperoleh kombinasi baru. Pada perusahaan putra karya hanya mengandalkan dua strategi, yaitu strategi harga murah atau S1, strategi harga mahal atau S2. Begitu juga pada perusahaan permata karya, strategi yang diandalkan adalah strategi harga murah atau S1, strategi harga sedang atau S2. Dan kita bisa lihat juga data dari kedua perusahaan tersebut. Langkah keempat adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan putra karya, bila kemungkinan keberhasilan strategi S1 adalah P, maka strategi harga mahal S2 yaitu min 1 min P. Begitu pula dengan perusahaan permata karya. Apabila strategi harga murah S1 adalah Q, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah 1 min Q. Langkah kelima, mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan putra karya, bila strategi A direspon B dengan S1, maka 4P ditambah 12 dalam kurung 1 min P sama dengan 4P, 12 kali 1 12, 12 dikali min P sama dengan min 12P. Jadi 4P plus 12 dikurang 12P. 12 kemudian 4P dikurang 12P hasilnya min 8P, jadi hasilnya adalah 12 min 8P. Bila strategi A direspon B dengan S2, 10P plus 2 dalam kurung 1 min P. 10P, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali min P sama dengan min 2P, jadi 2 ditambah 10P dikurang min 2P, yaitu 8P. Jadi hasilnya 2 plus 8P. Bila digabung, 12 min 8P sama dengan 2 plus 8P. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10, 8P ditambah 8P, 16P. Jadi P adalah 10 banding 16, ya, atau P sama dengan 0,625. Apabila P sama dengan 0,625, maka 1 dikurang P sama dengan 0,375. Atau 1 dikurang 0,625 adalah 0,375. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Persamaan pertama, 4P ditambah 12 dalam kurung 1 min P. 4P ditambah 12 dalam kurung 1 min P, yaitu 4 dikali P, P adalah 0,625, ditambah 12 dikali 1 min P, yaitu 0,375, hasilnya adalah 7. Pada persamaan kedua yaitu 10P ditambah 2 kali 1 min P. 10 kali P sama dengan 0,625 ditambah 2 dikali 1 min P sama dengan 0,375, hasilnya adalah 7. Langkah kelima, mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan permata karya, bila strategi B direspon A dengan S1, maka 4Q ditambah 10 dalam kurung 1 min Q sama dengan 4Q, 10
10 kali 1 sama dengan 10, 10 kali min Q sama dengan 10 min Q, sama. Jadi 10, 4Q kurang 10Q, hasilnya min 6Q, jadi hasilnya adalah 10 min 6Q. Bila strategi A direspon B dengan S2, 12Q ditambah 2 dalam kurung 1 min Q sama dengan 12Q, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali min Q sama dengan min 2Q, maka hasilnya adalah 2. 12Q dikurang 2Q sama dengan 10Q, maka hasilnya 2 ditambah 10Q. Bila digabung, 10 min 6Q sama dengan 2 plus 10Q. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 10Q ditambah 6Q sama dengan 16Q. Jadi Q adalah 8/16 atau sama dengan 0,5. Apabila Q sama dengan 0,500 atau 0,5, maka 1 min Q adalah 1 dikurang 0,500 atau sama dengan 0,500 juga. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Persamaan pertama, 4Q 10 dalam kurung 1 min Q. Jadi 4 dikali Q sama dengan 0,500 ditambah 10 dikali 1 min Q, yaitu 0,500, hasilnya adalah 7. Persamaan kedua, 12Q ditambah 2 kali 1 min Q dengan 12 dikali Q adalah 0,500 dan 2 dikali 1 min Q itu adalah 0,500, maaf. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah teori permainan itu, kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang dan menganalisa jenis strategi permainan, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.